Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ibu sekalian, ketemu lagi di awal semester ganjil tahun ajaran 2003-2004. Kita mempersiapkan perkuliahan untuk 16 kali pertemuan ke depan selama semester ini. Jadi bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah untuk pertemuan pertama nanti akan ada kontrak mata kuliah, kemudian RPS mata kuliah, kemudian juga ibu akan memaparkan kode etik untuk mahasiswa. Nah, kali ini kita bahas dulu untuk RPS atau silabus rencana pembelajaran kita selama satu semester nanti ke depan. Ibu rencanakan ada 16 kali pertemuan di sini. Nah, untuk mata kuliah BK Karir, nanti ibu juga akan jelaskan apa-apa saja yang ada di dalam RPS pembelajaran kita. Baik, singkat ibu jelaskan untuk mata kuliah ini dengan kode BKI 6W005. Ini mata kuliah rumpun mata kuliahnya prodi, kemudian bobot SKS-nya ada 3 SKS. Kemudian dosen pengampu mata kuliah saya sendiri, Ibu Bariyati. Kemudian karena mata kuliah ini ada diampu oleh 2 dosen mata kuliah, maka di kelas sebelahnya adalah diampu oleh Ibu Bella Yuki. Kemudian ada beberapa item yang harus Ibu jelaskan sedikit detail pemaparannya, karena ini terkait tentang rencana pembelajaran semester. Nah, yang pertama ibu ingin bahas adalah capaian pembelajarannya. Yang namanya capaian itu harus dicapai ya. Nah, capaian itu juga harus mencangkup apa yang ingin dicapai oleh prodi, kemudian apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Nah, di sini pada mata kuliah BK Karir, dalam capaian pembelajarannya tentang ada unsur pendidikannya, kemudian sikapnya, keterampilan khusus, keterampilan umum, kemudian juga ada bagian capaian untuk mata kuliah juga. Nah, sedikit ibu memaparkan bahwa dalam capaian pembelajaran untuk program studi tentang sikap, salah satunya adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian ada juga menginternalisasi nilai moral dan etika akademik. Kemudian untuk keterampilan umumnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian juga untuk keterampilan khususnya, mengembangkan kurikulum bimbingan dan konseling Islam sesuai teori pengembangan kurikulum. Nah, ini untuk capaian pembelajaran program studi. Kemudian ibu lanjutkan ada untuk capaian mata kuliah. Nah, ini ada 8 poin. Nanti RPS-nya akan ibu bagikan kepada kalian. Nah, ini singkat saja, ada beberapa yang ibu sebutkan. Sekali lagi ibu ulangi, yang namanya capaian adalah apa yang bisa kalian capai. Nah, kemudian selanjutnya ibu membacakan untuk capaian mata kuliah, mahasiswa dapat menjelaskan konsep karir dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan karir dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan, otonomi akademik, dan yang diembannya. Nah, ada beberapa lagi ya.
seperti juga menguasai media, kemudian berpikir kritis dan logis, sistematis sesuai konteks. Nah, itu ada beberapa upaya yang harus kalian capai dalam mata kuliah ini. Kemudian ada deskripsi singkat tentang mata kuliah. Nah, namanya juga deskripsi singkat, jadi singkat ya. Nah, nanti penjabarannya ketika sudah masuk pada ranah perkuliahan. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini ditujukan untuk dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar bimbingan dan konseling karir, ragam perkembangan teori karir, ragam teori kepribadian karir, serta strategi layanan bimbingan dan konseling karir, serta menjelaskan tentang peluang-peluang karir apa yang bisa didapat. Nah, kemudian tujuan mata kuliah ini juga dirancang dalam rangka pemberian bekal pengetahuan, sikap keterampilan kepada mahasiswa tentang BK karir, perkembangannya, dan merancang aplikasinya dalam kinerja pelayanan konselor. Nah, itu ada beberapa sedikit deskripsi ya tentang mata kuliah ini. Kemudian ada materi pokoknya. Nah, dalam 15 kali pertemuan ke depan, nah, Ibu hanya membagi 8 materi pokoknya yang nanti akan dibagi menjadi 15 kali pertemuan. Ibu bacakan ke-8-nya. Yang pertama yaitu konsep dasar karir, kemudian perkembangan teori karir periode awal, periode pertengahan, periode kontemporer, kemudian karir dalam layanan bimbingan konseling, kemudian bimbingan karir, konseling karir, karir dan perspektif konseling karir. Nah, dalam ke-8 materi pokoknya itu dalam pembahasannya nanti kita bagi menjadi 15 kali pertemuan. Jadi tidak mesti misalnya 15 kali pertemuan itu ada 15 tema. Nah, ini 8 tema pokok, jadi kita bagi untuk 15 kali pertemuan. Selanjutnya ada referensi pustaka. Nah, ini Ibu ada 7, kemudian ada referensi pendukungnya Ibu ada 4 mengambil di kanal YouTube. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ada membedah kasus, nah nanti referensinya juga bisa masuk dalam ini. Selanjutnya ada bagian dalam media pembelajaran. Nah, seperti biasa media pembelajaran ini mendukung kita dalam pertemuan pembelajaran. Nah, nanti seperti biasa untuk perangkat kerasnya Ibu menggunakan laptop LCD, kemudian speaker Bluetooth agar suaranya bisa terdengar. Kemudian untuk perangkat lunaknya Ibu menggunakan jurnal, kemudian artikel, berita online, website, PowerPoint, kemudian aplikasi Quizizz, Gamma, Slido, dan Mentimeter. Nah, itu untuk juga bisa menjadi bahan evaluasi kita dalam pembelajaran. Nah, kemudian pada poin deskripsi rencana pembelajaran, nah ini sudah terinci untuk 16 kali pertemuannya. Nah, ada poin sub capaian mata kuliah, kemudian sebagai kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian ada indikatornya, ada kriteria dan bentuk penilaiannya, kemudian ada metode pembelajaran atau estimasi waktu. Kalau kita ini 3 SKS, jadi ada estimasi waktunya untuk 3 SKS-nya. Apakah nanti dianggap 2 jam itu untuk tatap muka, kemudian ada juga nanti tugas. Nah, itu disusun dalam metode pembelajaran estimasi waktu. Kemudian ada materi pembelajaran yang tadi ada 8 ya, ada 8 materi pokoknya. Nah, ini dibagi lagi dalam materi pembelajaran. Kemudian di sini juga terdapat ada bobot penilaian di setiap kali pertemuan. Nah, dalam 16 kali pertemuan itu, di pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester, dan di pertemuan 16 kita itu ada ujian akhir semester. Nah, rencana pembelajaran ini sangat bermanfaat karena memandu kita selama 16 kali pertemuan. Nah,
Jadi biar manajemen terarah dan sesuai dengan tujuan agar semuanya tercapai. Baik, Ibu kira itu yang dapat Ibu sampaikan. Ketemu lagi nanti kita di pertemuan kedua. Kita sudah mempersiapkan rencana pembelajaran untuk 16 kali pertemuan. Semoga harapan Ibu itu kalian bisa lulus semuanya dalam mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.